Tim 9 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 9 yang terdiri dari Mas Faujan Askuri dan saya sendiri Nuryanto, kemudian ada Mas Abdurrahim. Kami dari kelas IT 101, program studi PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini kami pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah ICT Literasi sebagai penilaian ujian tengah semester dengan judul aplikasi inovatif Go Oil untuk menghubungkan ibu rumah tangga dengan pengepul minyak bekas. Ya, next, yang melatar belakangi dalam pengambilan judul tersebut, karena kami melihat di era digitalisasi ini, pengintegrasian teknologi menjadi kunci dalam pengembangan solusi yang dapat memberikan dampak positif, terutama bagi ekonomi masyarakat. Salah satu aspek yang krusial dalam pengembangan ekonomi yang kami lihat adalah peran ibu rumah tangga yang sebagai agen ekonomi utama di tingkat rumah tangga. Dalam konteks ini kami memandang bahwa pemanfaatan teknologi dapat memberikan solusi inovatif. Kemudian oleh karena itu, kami mengusulkan sebuah proyek yang difokuskan pada pengembangan aplikasi yang berbasiskan ibu rumah tangga untuk terlibat secara aktif dalam pengepulauan minyak bekas. Studi kasus ini menggali lebih dalam tentang implementasi aplikasi bernama Goil yang dirancang sebagai solusi inovatif untuk menghubungkan ibu rumah tangga dengan pengepul minyak bekas. Itulah yang terbelakangi dari pengambilan judul tersebut. Kemudian untuk metode penelitian, kami di sini ada 8 metode penelitian yang masing-masing akan saya bacakan dan teman-teman dan tim saya bacakan. Oke. Untuk penelitian sendiri kami mengadopsi pendekatan secara kombinasi ya, ada kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh wawasan mengenai penggunaan aplikasi Go Oil oleh ibu rumah tangga dan pengepul minyak bekas. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami persepsi, pengalaman, dan harapan pengguna. Sedangkan untuk kuantitatif akan memberikan data secara efisien dan dampak ekonominya. Untuk populasi sendiri, ibu rumah tangga yang terlibat dalam pengumpulan minyak bekas dan pengepul menggunakan aplikasi Goil. Untuk sampelnya, dalam tahap awal kami pemilihan sampel yang dilakukan secara persusif, perposif, kemudian dilanjutkan dengan teknik snowballing untuk memperluas cakupan responden minimal 100.000 rumah tangga dan 20 pengepul dalam penelitian ini. Untuk survei online, kita gunakan mengumpulkan data kuantitatif mengenai profil pengguna, frekuensi penggunaan aplikasi, dan dampak ekonominya. Wawancara mendalam. Dalam wawancara mendalam akan dilakukan dengan sejumlah responden yang terpilih untuk mendapatkan pemahaman tentang pengalaman pengguna dan tantangan yang dihadapi dalam menggunakan aplikasi Goil ini. Untuk observasi, pengamatan langsung terhadap interaksi pengguna dengan aplikasi Go Oil dan proses pengumpulan minyak bekas akan memberikan data kualitatif yang lebih kontekstual. Oke, baik. Untuk diagram alir penelitian, kemudian akan dibacakan oleh Mas Faujan Askuri. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Untuk diagram alir penelitian dimulai dari pengepul yang akan mendownload aplikasi Go Oil, kemudian input data dirinya, lanjutnya dari ibu-ibu atau penyetor minyak bekas nantinya juga mendownload aplikasi, kemudian memasukkan biodatanya. Selanjutnya setelah sama-sama masuk dalam aplikasi Go Oil, si penyetor maupun pengepul dapat melihat lokasi pengepulnya, sehingga si ibu-ibu yang akan setor minyak goreng bekas bisa langsung datang ke tempat pengepulnya, kemudian mendapat pembayaran atas minyak bekasnya. Atau si ibu-ibu pengumpul minyak goreng bekas ini bisa menghubungi pengepul, kemudian memberitahu informasi titik penjemputannya. Nanti pengepul akan mengambil ke lokasi ibu-ibu tersebut, kemudian menimbang minyak bekasnya dan menggantinya dengan uang. Baik. Selanjutnya analisis data, etika penelitian dan keamanan. Analisa datanya yaitu analisa kebutuhan pengguna, identifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi ibu-ibu rumah tangga pengepul melalui analisis data survei awal dan wawancara. Selanjutnya, desain dan pengembangan aplikasinya. Pengembangan aplikasi Go Oil fokus
ke antarmuka pengguna yang ramah dan efisien. Selanjutnya ke pengujian dan evaluasi, pengujian aplikasi secara internal dan eksternal untuk mengetahui fungsionalitas, keamanan, dan keterampilan pengguna. Selanjutnya di implementasinya, kita lakukan peluncuran resmi aplikasi GoOil dan pemberian pelatihan kepada pengguna dan pengepulnya. Selanjutnya monitoring dan pembaruan, yaitu menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala serta melakukan pembaruan sesuai dengan kebutuhan. Next. Analisis data, etika penelitian dan keamanannya, analisis kebutuhan pangan, back. Analisis Analisis statistik deskriptif, yaitu untuk menganalisis data kuantitatif mengenai pengguna aplikasi, profil responden, dan dampak ekonomi yang dihasilkan. Kemudian analisis tematik, yaitu untuk menganalisis data kualitatif dari wawancara dan observasi untuk mendapatkan temuan yang mendalam dan makna kontekstual. Penelitian ini akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk privasi dan kerahasiaan responden. Pengguna aplikasi GoOil akan memberikan persetujuan sebelum berpartisipasi untuk memiliki hak untuk menarik diri kapan saja. Sebenarnya langkah keamanan data dapat diimplementasikan untuk melindungi informasi pengguna aplikasi, termasuk enkripsi data dan akses terbatas. Metodologi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas dan dampak aplikasi GoOil dalam mendukung ekonomi berbasis masyarakat melalui pengumpulan minyak goreng bekas oleh ibu rumah tangga. Next. Selanjutnya output dan target capaian yang diharapkan. Outputnya itu pengembangan aplikasi GoOil. Target pencapaiannya bisa dilakukan pengembangan hingga versi 10. Status capaiannya masih dalam perencanaan. Selanjutnya adalah pendaftaran pengguna. Kita berharap targetnya meningkatkan jumlah pendaftaran pengguna sebanyak 30% per bulannya. Selanjutnya status capaiannya juga masih dalam perencanaan. Selanjutnya output yang dihasilkan volume pengumpulan minyak goreng bekas harapannya bisa mencapai 500 liter per bulan dan ini masih belum dimulai. Selanjutnya yaitu output pembayaran digital, informasi sistem pembayaran digital pada aplikasi ini juga belum dimulai. Kemudian mekanisme umpan balik dan rating akan kita tambahkan outputnya nanti dalam aplikasi itu akan meningkatkan partisipasi pengguna dalam memberikan umpan balik dan rating sebesar 20%. Ini belum dimulai. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Abdurrahman. Ya, silakan Bapak Abdul Rohim di open mic dulu ya. Maaf, Pak Abdul Rohim masih di mute, bisa tolong di Oke ya, unmute. oke. Untuk jadwal pengerjaan tugas proyek ini disusun sesuai timeline kegiatan dalam satu semester dengan tahapan pendaftaran dan pengujian aplikasi, serta evaluasi dampak pada bulan keempat. Bulan kelima dan keenam akan diperuntukkan untuk analisis data dan penulisan laporan. Untuk daftar pustakanya terdiri dari 7 item ya. Pertama, SN Book 2019, Data A 2020, Chen Yen Cheng 2019, Al Hayat KN Yakub 2019, Zhang Ye Wen Z 2020, 6 Turner 2020, Liv SAN Nasruddin 2019. Ya, next. Next. Oh. Ya, untuk riwayat hidup dari rekan-rekan ya terdiri dari 3 anggota, yaitu untuk pertama Fauzan Askuri, lahir di Cilacap 4 Mei 85 dengan alamat Perumahan Villa Samara, Garut, Jawa Barat. Untuk outline pengalaman kerjanya 2020 sampai 2023 di Sangga Butala Setu, 2014-2020 koordinator di PT Karya Bumi Persada Utama untuk 2009 sampai 2014, supervisor CP Agribisnis Barokah Utama,
Untuk 2008 sampai 2009 General Staff CP Duta di Manggala. Untuk 2005 sampai 2008 Quality Control at PT Warung Batok Industri. Untuk 2003-2005 SAS at Alliance Assurance. Next. Ya, selanjutnya Nurianto, lahir 21 Maret 90, dengan alamat Jalan Kali Baru Barat, 1 RT 8 RW 8, Gang Salak, Cilincing, Jakarta Utara. Untuk pengalaman kerjanya 2021 sampai saat ini software engineer at G2 Academy, 2020-2021 software engineering at PT Axelog Digital Indonesia. Untuk 2018 sampai 2020 senior software engineer at PT Absolute Connection. 2016-2018 software engineer at PT IPCA Property Indonesia. 2013-2016 software engineer at PT IPCA Consulting Indonesia. Next. Ya, selanjutnya saya sendiri Abdul Rahim, lahir Jakarta 22 Januari 1973. Untuk alamat Jalan Semia 6 RT 005 RW 09 Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk pengalaman kerjanya 92-93 PT Jakarta International Hotel and Development. Untuk 94-2000 staf gudang di PT Best Indonesia. Untuk 2006 sampai sekarang di staf tata usaha SMP Negeri 214 Jakarta Timur. Next. Ya, demikianlah presentasi yang bisa saya bertiga kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.